Seekor orangutan ditemukan meringkuk kaku di bawah tegakan pohon yang hangus. Kulitnya yang legam dan bulunya yang terbakar menjadi saksi bisu detik-detik terakhir saat paru-parunya dipaksa menghirup udara bersuhu ratusan derajat Celcius. Di sampingnya, induk ular piton mati terpanggang bersama telur-telurnya yang meleleh di atas tanah gambut. Mereka tidak punya pilihan untuk melarikan diri, tidak punya ruang udara untuk bernapas, dan tidak memiliki suara untuk menuntut keadilan. Ini bukanlah adegan rekaan dari film apokalips. Ini adalah gambaran nyata dari tanah Kalimantan, sebuah pembantaian ekologis massal yang dirayakan secara rutin setiap kali musim kemarau mencapai puncaknya. Di atas tanah tua yang dahulunya dijuluki sebagai paru-paru dunia, jutaan nyawa, baik satwa liar maupun manusia, dipaksa meminum racun yang mengepul dari gumpalan asap hitam. Langit berubah warna menjadi oranye kemerahan yang mengerikan. Cahaya matahari yang seharusnya membawa kehidupan sepenuhnya terhalang oleh jelaga pekat seluas puluhan ribu hektar. Dari darat hingga angkasa, Kalimantan kembali menjerit. Namun, di balik abu yang menutupi bangkai-bangkai satwa ini, ada sebuah teka-teki besar yang menuntut keberanian kita untuk menjawabnya. Apakah tragedi ini murni bencana alam, ataukah ini adalah aksi pembunuhan berencana yang direkayasa secara dingin demi tumpukan uang? Ketika Agustus membawa kemarau pada titik terik terpanasnya dan ribuan titik panas meletup di papan pemantauan satelit, kehidupan warga lokal berhenti secara mendadak. Sekolah-sekolah dikunci rapat, aktivitas ekonomi warga kecil melumpuh, dan lorong-lorong rumah sakit berubah menjadi medan perang darurat bagi mereka yang tak lagi sanggup bernapas. Di Ketapang, Kuburaya, hingga jantung kota Palangkaraya, jutaan rakyat dipaksa hidup di bawah kepungan kabut beracun dengan indeks standar pencemar udara yang menembus level berbahaya. Puluhan ribu kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA merebak hanya dalam selang hitungan minggu. Dari balita hingga lansia, mereka dipaksa menghirup partikel mikroskopis berbahaya yang membakar saluran pernapasan dari dalam. Atap rumah tak lagi sanggup menahan rembesan asap yang menembus celah dinding. Di dalam kegelapan malam, para ibu bertaruh nasib memeluk erat tubuh anak-anak mereka yang terbangun dengan dada sesak dan napas terengah-engah. Suara raungan sirine ambulans menerobos pekatnya kabut kini menjadi musik latar harian. Di tanah kekayaannya sendiri, rakyat kecil dijadikan martir, mengorbankan kesehatan dan masa depan anak-anak mereka hanya demi menanggung dampak dari keserakahan yang tak pernah mereka nikmati. Di garis depan pertempuran yang tak seimbang ini, berdiri ribuan prajurit Manggala Agni, TNI, Polri, dan para relawan lokal. Dengan wajah yang tertutup jelaga hitam, mata yang perih memerah, dan napas yang memburu di tengah suhu ekstrim, mereka bertarung melawan musuh yang tak terlihat di permukaan. Sebab di Kalimantan, rahasia terbesar tragedi kebakaran ini tersembunyi jauh di bawah tanah. Lahan gambut bukanlah tanah biasa. Ini adalah spons raksasa penyimpan karbon alami yang dirajut oleh alam selama ribuan tahun. Namun ketika gambut dikeringkan secara paksa melalui kanal-kanal drainase buatan dan dihantam kemarau, ia berubah menjadi deposit bahan bakar raksasa yang sangat mematikan. Api di lahan gambut tidak hanya membakar pepohonan di atas tanah, ia merayap secara senyap di kedalaman 3 hingga 5 meter di bawah pijakan kaki para petugas.
Menyiramkan jutaan liter air dari helikopter pemadam seringkali hanya membasahi lapisan tipis di permukaan. Di bawah tanah, bara api tetap menyala ganas pada suhu luar biasa, menunggu hembusan angin untuk kembali meletup menjadi neraka baru. Walaupun belasan ribu personel dikerahkan dan ribuan ton air dijatuhkan dari udara, api seolah selalu berada beberapa langkah di depan, mengejek betapa tidak berdayanya kita menghadapi kehancuran yang kita ciptakan sendiri. Cukup sudah kita menyalahkan cuaca ekstrim dan fenomena alam. Data investigasi mengungkapkan fakta yang jauh lebih kelam dan terencana dari sekedar analisis iklim. Berdasarkan data pantauan satelit dan investigasi lapangan, lebih dari 80% titik kebakaran hutan dan lahan konsisten berada di dalam dan di sekitar area konsesi perkebunan skala besar serta wilayah hak guna usaha. Ini bukanlah kebetulan belaka. Pembakaran lahan adalah strategi pembersihan tanah, land clearing, paling murah, paling cepat, dan paling efisien yang pernah diciptakan oleh serakahnya sistem industri. Kalkulasi finansial di balik kejahatan ini sangatlah eksplisit. Untuk membersihkan 1 hektar lahan gambut menggunakan alat berat dan metode mekanis, perusahaan membutuhkan biaya sekitar 10 hingga 15 juta rupiah per hektar. Namun, dengan sebatang korek api murah dan memanfaatkan angin kemarau, ratusan hektar hutan primer dan lahan gambut bisa diratakan hanya dengan modal beberapa ribu rupiah. Selisih miliaran rupiah dari biaya operasional itulah yang mengalir menjadi keuntungan bersih bagi para pemodal, sementara dampak kesehatannya dilemparkan ke dada rakyat kecil. Penyelidikan resmi kepolisian memang telah dibuka dan garis polisi telah terpasang di berbagai titik lokasi terbakar. Namun, data historis penegakan hukum dari tahun ke tahun memperlihatkan pola yang timpang. Hukum kerap kali hanya tajam ke bawah, berhenti pada penangkapan buruh tani atau masyarakat lokal yang membakar lahan demi bertahan hidup. Sementara para korporasi pembayar utuh dan aktor intelektual pemilik modal tetap melenggang bebas tanpa tersentuh sanksi pidana yang berkeadilan. Lebih jauh lagi, data spasial menunjukkan keteraturan yang mencurigakan. Lahan-lahan gambut yang hangus terbakar dan ditinggalkan pada musim kemarau tahun ini secara ajaib berujung menjadi hamparan perkebunan monokultur baru atau kawasan tambang legal beberapa tahun kemudian. Kabut asap yang mematikan ini bukan sekedar dampak sampingan. Ia adalah tirai hitam yang sengaja ditiupkan untuk menyembunyikan praktek pembukaan lahan ilegal dari pengawasan publik dan penegakan hukum. Kemarahan yang telah tertahan bertahun-tahun kini bertransformasi menjadi gelombang protes yang membakar kesadaran publik. Di dunia digital, suara warga Kalimantan bergema melintasi batas wilayah. Tagar aksi kemanusiaan dan tuntutan keadilan menduduki puncak perbincangan. Para pegiat lingkungan, akademisi, hingga figur publik bersatu menuntut penindakan ekstraordinari atas kejahatan ekosida yang terus berulang ini. Di meja parlemen, tekanan politik memuncak. Tuntutan untuk mencabut izin usaha secara permanen, menyita aset korporasi nakal, hingga mempublikasikan nama-nama pemilik modal di balik perusahaan yang membakar lahan menjadi harga mati yang tak bisa ditawar lagi. Kebakaran hutan di Kalimantan tidak bisa lagi ditutupi dengan retorika manis atau sekedar konferensi pers formal. Angin musim kemarau membawa kabut racun ini menyeberangi batas-batas negara, menyelimuti wilayah udara tetangga, dan memicu krisis diplomasi internasional. Triliunan rupiah aset ekonomi melayang, jadwal penerbangan internasional terganggu, dan nama bangsa dipertaruhkan di panggung dunia. Kita tidak hanya sedang kehilangan hutan, kita sedang memperlihatkan kepada dunia betapa murahnya harga sebuah nyawa dan lingkungan di mata hukum kita sendiri. Teknologi modifikasi cuaca mungkin bisa menurunkan hujan buatan untuk meredakan kepulan asap bulan ini. Operasi pemadaman darat yang menguras darah dan keringat para petugas mungkin bisa memadamkan bara api di permukaan hari ini. Namun, selama akar kejahatan ini, yaitu keserakahan industri, korupsi izin lahan, dan lemahnya nyali penegak hukum terhadap oligarki, tidak dihancurkan hingga ke akarnya, Kalimantan akan terus dikorbankan dalam siklus neraka yang sama setiap tahun. Kalimantan adalah rumah bagi keanekaragaman hayati yang tak ternilai, paru-paru bumi yang menyokong kehidupan planet ini. Namun hari ini, paru-paru itu sedang dibakar, diracuni, dan diperjualbelikan. Setiap hektar gambut yang musnah adalah warisan ekologis ribuan tahun yang ditukar dengan angka-angka di rekening bank segelintir orang. Dan setiap napas sesak dari anak-anak Kalimantan adalah dosa sejarah yang harus ditanggung oleh bangsa ini.
Berapa banyak lagi bangkai satwa yang harus ditemukan membusuk di antara abu? Berapa banyak lagi paru-paru anak bangsa yang harus dikorbankan demi efisiensi biaya perusahaan? Pilihannya kini ada di tangan kita. Tetap diam menjadi penonton yang apatis dari pembantaian perlahan ini, atau bangkit bersuara dan menuntut keadilan sejati sebelum hutan terakhir kita benar-benar musnah menjadi abu yang tak berbekas.